Pemirsa, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, ada sejumlah anak muda yang tergabung dalam komunitas Lampu Islam. Mereka berdakwah dengan memanfaatkan media sosial. Beragam pengetahuan Islam dikemas dalam bentuk video sketsa Islami. Dan berikut liputan selengkapnya. Apa kata Nabi? Adakah kau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Yaitu berdakwah dengan gaya kekinian, inilah yang tergambar dari salah satu kutipan video yang dibuat oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Lampu Islam. Sejak 2012, komunitas ini rutin membuat beragam video bernuansa Islami yang mereka unggah di platform media sosial YouTube. Mulai dari video dakwah berisi terjemahan dari para ustaz luar negeri hingga sketsa Islami. Mensyiarkan dakwah bagi masyarakat luas menjadi motivasi bagi Lampu Islam untuk terus berkarya. Dengan dakwah Lampu Islam ini, kita tuh semakin bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Terutama anak-anak muda juga mudah-mudahan nih dengan syiar dakwah yang kami lakukan, mereka menjadi bangga dengan keislaman mereka gitu. Mereka tidak menganggap bahwa Islam itu sesuatu yang kuno atau Islam itu hanya dipraktekkan oleh orang-orang tua saja, melainkan mereka juga menganggap bahwa Islam itu adalah bagian dari kehidupan mereka gitu. Islam itu mewarnai kehidupan kita, dan Islam itu bukan cuma soal ibadah ritual saja, tapi juga tentang mengatur bagaimana cara kita bermasyarakat. Ada sekitar 1.000 lebih video yang dibuat Lampu Islam dan disukai banyak anak muda. Nggak heran ya, channel YouTube komunitas ini punya lebih dari 3 juta subscribers. Bahkan Lampu Islam menjadi salah satu channel dakwah terbesar di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Apalagi materi dakwah yang disampaikan mudah dimengerti dan dipahami oleh anak muda. Banyak materi dakwah yang disampaikan dan menurut saya itu mudah masuk ya, mudah dipahami oleh orang-orang, apalagi karena itu kegiatan sehari-hari. Wah, dengan dari konten Lampu Islam sih secara general itu buat aku sih, jadi aku bisa tahu nih, kayak wah ternyata yang ini tuh nggak boleh gitu loh. Terus juga yang ini wah ternyata ini sunnah dan ini wajib. Dan itu dengan adanya kanal YouTube Lampu Islam itu aku juga jadi bisa lebih tahu. Jadi kan yang tadinya harusnya aku misalnya kayak ke guru agama atau ke pondok pesantren untuk belajar Islam, aku jadi bisa tahu nih dengan adanya YouTube Lampu Islam. Semoga kehadiran Lampu Islam bisa menjadi media penyebaran dakwah yang mencerahkan dan memberi warna baru bagi umat muslim di Indonesia. Dari Jakarta, Krusita Maharani, Joni Suryadi melaporkan. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga tetap konsisten komunitas Lampu Islam ini untuk terus berdakwah. Bahkan sudah dimulai sejak tahun 2012. Ustaz, kita tentunya harus mengapresiasi niat tulus dari para pendakwah muda ini. Tapi tetap saja ada catatan agar mereka tetap berdakwah sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Nah, masukan dari Ustaz bagaimana nih terkait kegiatan mereka? Oh, bagus sekali ya. Ini satu kreativitas, inovasi dari anak-anak muda kita untuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital, teknologi informasi, komunikasi untuk kepentingan dan tujuan-tujuan yang sangat mulia ya. Tentu saja sebagai sebuah wasilah, cara dalam berdakwah media ini memiliki hukum seperti tujuannya. Jadi hukumnya itu tergantung tujuannya. Tentu tujuannya untuk berdakwah, maka cara-cara ini adalah tentu sangat bagus sekali ya. Dan kita berharap konten-konten yang disajikan itu sangat berkualitas ya. Nah, tentu saja saya berharap ya mereka bisa dalam menyajikan materi-materi dakwah itu juga harus memiliki rujukan ya yang otoritatif, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi validitas konten-kontennya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira penting bagi mereka untuk memiliki konsultan ya yang ahli di bidang agama supaya jangan sampai ada materi yang disampaikan itu yang keliru atau menyesatkan malah begitu ya. Nanti akan menjadi sunnah sayyi'ah, dosa jariah ya, bukan amal jariah itu. Oleh karenanya perlu punya rujukan ya, baik tokoh-tokoh yang mumpuni di bidang agama yang membimbing mereka supaya konten-konten yang disajikan itu benar ya.
Ini kegiatan yang harus terus didukung, tapi tentunya perlu ada konsultan yang sangat fasih terkait agama Islam agar jangan sampai keseleo atau terpleset malah justru menjadi dosa jariah karena ketidaktahuan itu ya Ustaz. Nah Ustaz, kita kan seiring berkembangnya teknologi ini sudah banyak sekali pemanfaatannya untuk agama Islam sendiri. Salah satunya adalah mengaji. Saya sendiri Ustaz pengguna Al-Quran online, saya install di telepon genggam saya bisa mengaji dimanapun tanpa perlu lagi harus memegang Al-Quran secara fisik. Nah, ada juga pemanfaatan teknologi itu dengan mengaji online. Jadi kita nonton YouTube, bagaimana caranya mengaji online. Nah, Ustaz, ada yang bilang melakukan kegiatan seperti ini tanpa tatap muka itu justru menghilangkan keberkahannya karena mungkin kita tidak bisa dikoreksi langsung ketika ada kesalahan. Nah, apakah hal itu benar adanya dan bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini? Karena mungkin kan teknologi ini kan memotong jarak dan waktu, sementara justru kalau memang kita menggunakan teknologi justru dibilang menghilangkan keberkahan. Jadi solusinya bagaimana nih Ustaz untuk orang-orang yang tidak punya waktu banyak untuk pengen belajar mengaji lebih dalam lagi? Prinsipnya kita harus memanfaatkan ya kemajuan di bidang teknologi digital untuk hal-hal yang positif, termasuk untuk mengaji, untuk belajar keislaman, itu silahkan manfaatkan itu. Itu sangat bagus sekali, hanya tentu kita harus bisa meminimalisir ya dampak dari pembelajaran melalui online ya, karena kita harus bisa memastikan sumbernya, bahwa sumbernya itu benar. Termasuk ketika kita menggunakan aplikasi Quran digital ya. Kita harus memastikan itu Qurannya sudah ditashih, sudah dipastikan kesahihannya atau tidak gitu ya. Karena banyak sekali yang asal upload aplikasi Quran digital tapi tidak ada penjaminan mutunya. Nah, di sini di Indonesia sudah ada satu lembaga di Kementerian Agama yang tugasnya itu adalah memverifikasi, memastikan bahwa konten Al-Quran yang ada di aplikasi itu benar. Dan Kementerian Agama sudah memberikan alternatif ya, Quran Kemenak, itu Quran digital yang sudah diperiksa ya, sahih adanya. Jangan sampai nanti kita asal ngedownload, tahu-tahu yang kita baca itu banyak salah karena mungkin ya providernya atau yang upload itu tidak teliti, ya, tidak cermat, ya. Jadi technical error banyak sekali, itu yang harus dihindari ya. Kemudian terkait kita belajar mengaji melalui online yang katanya tadi itu tidak berkah, tidak bertemu dengan guru. Apa itu isi berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang berlimpah ya. Jadi kalau kita mengaji melalui apapun ya medianya, melalui seorang guru, melalui media online ya, selama itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan ya, kita lakukan secara istiqomah, itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Hanya saja memang ada penekanan. Kalau kita ingin belajar Al-Quran, belajarlah kepada guru, sebab Al-Quran itu tidak bisa kita hanya mengandalkan tulisan ya, karena ada yang tertulis itu berbeda cara melafalkannya. Ya, beda cara melafalkan dengan yang tertulisnya. Disinilah pentingnya musyafahah. Pentingnya belajar kepada guru. Karena Al-Quran itu sampai kepada kita melalui musyafahah. Dari guru ke murid. Ke guru, muridnya lagi dan seterusnya. Itu bersambung sanadnya ya. Jadi antara yang diucapkan, dilafalkan dengan yang ditulis itu memang beberapa ada yang berbeda. Oleh karenanya memang perlu memverifikasi kembali bacaan kita kepada guru secara langsung. Tetapi itu tidak berarti mengaji melalui aplikasi online itu tidak boleh, tidak mendatangkan keberkahan, tidak. Selama kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan istiqomah, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Dan untuk menghindari kesalahan, periksakanlah bacaan kita itu kepada guru yang mumpuni. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Ustaz, sudah semakin jelas bahwa pemanfaatan teknologi itu boleh asalkan dengan ikhlas dan tulus untuk melakukan ibadah. Yang pasti kalau ada kesalahan patutnya kita bertemu dengan seorang guru atau ustaz untuk melakukan koreksi kalau misalnya ada kesalahan. Jadi intinya harus lebih cross check lagi ya Ustaz ya dibandingkan kalau kita bertatap muka langsung.
Baik, terima kasih banyak Ustaz Mukhlis Hanafi atas waktu dan tausiah yang sudah diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga tausiah yang tadi sudah diberikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Baik Ustaz, untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.